Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Bapak. Suara putus-putus enggak? Halo? Iya, Pak. Agak putus-putus, Pak. Kurang lancar gitu, Pak. Makanya saya juga bingung. Tadi saya ngajar di pagi juga kayak gini situasinya. Gimana ya? Dan tadi ya 5 kali lebih. Padahal ini udah pakai jaringannya Telkomsel yang katanya paling bagus. Gimana ya? Mahal doang sih, Pak. Oke, mungkin saya akan jelasin sebisa mungkin kurang begitu bagus ini. Saya biasanya pakai WiFi, cuma WiFi-nya ini. Oke, terkait dengan penyusutan dan amortisasi, sebenarnya ada 4 aspek yang ingin saya bicarakan. Apa saja. Nah, kalau penyusutan itu ada beberapa kelompok harta. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya. Itu untuk yang selain bangunan, tanah dan bangunan. Kalau untuk bangunan itu hanya 1 model. Sebentar. Minggu kemarin bahas apa ya kemarin ya? Harga perolehan, Pak. Oh, harga perolehan, oke. Penyusutan belum kan ya? Penyusutan belum kan? Belum, Pak. What should we do nih? Situasinya kayak gini. Oke. Kemudian isu pertama adalah jenis hartanya ya. Itu baik penyusutan maupun amortisasi. Kemudian yang kedua itu metodenya. Jadi ada 2 metode penyusutan. Amortisasi undang PPH. Jadi undang PPH sudah memilah-milah sendiri ya, sendiri. Nah, dan tidak mengikuti penyusutan secara komersial. Kemudian penghitungan. Kalau penghitungan sih saya pikir sederhana dan sudah pernah dilaksanakan accounting. Nah, intinya yang pertama adalah apa sih definisi harta itu? Ya, karena sebenarnya ketika kita misalkan kayak membeli ya. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih? Kenapa ATK itu ketika kita beli itu tidak kita catat sebagai aktiva, tapi ketika meja itu kita catat sebagai aktiva. Nah, ini pembedanya selama apa kita bisa mengambil manfaat. Nah, kalau ternyata manfaatnya itu hanya bisa kita terima kurang dari 1 tahun, maka pengeluaran itu kita anggap sebagai biaya. Tapi kalau benda tersebut ya manfaatnya bisa kita peroleh sampai dengan lebih dari 1 tahun, maka benda itu harus ditreatment sebagai harta. Nah, ini konsekuensinya, maka di laporan laba itu tidak muncul akun biaya, ya kan? Saya tidak mempengaruhi laba rugi. Tapi kalau misalnya suatu pengeluaran untuk beli benda dari 1 tahun, maka itu sampai di sini paham nggak? Halo, masih putus-putus? Masih, Pak. Iya, Pak.
Halo, Pak. Terdengar nggak suara saya? Halo? Masih putus-putus, Pak, nggak? Sepertinya tidak, Pak, tapi kurang tahu juga, Pak. Masih putus-putus ya? Ya, masih putus-putus ya? Tidak terlalu, Pak. Oh, nggak terlalu. Oke, tadi penjelasan saya tentang biaya sama harta. Yang cukup jelas tadi tentang masa manfaat, Pak. Yang lainnya agak kurang bisa diterima. Oke. Suaranya. Oke. Oke, kalau gitu gini aja kali ya. Oke, ini akan saya pending penjelasan tentang ini. Selanjutnya gini aja. Karena situasinya emang nggak memungkinkan nih kayaknya. Tadi saya daripada kita membuang-buang waktu, gini saja. Saya akan ngasih tugas kalian ngisi SPT ini. Nah, ngisi SPT PPH Badan, PPH Badan. PPH Badan ya. Nah, di sini harapan saya kalian bisa mengenal. Kok nggak muncul? Nah, udah terlihat belum? Judulnya soal kasus pengisian SPT. Halo. Sudah terlihat, Pak. Kelihatan nggak? Yov, kelihatan nggak Yov? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini PT Doa Ibu. Ya, kemudian di sini diberikan laporan komersial tuh di koran-koran ya. Nah, kemudian di sini ada laba rugi ya. Nah, dari laba rugi ini ya, kemudian setelah itu ada data perpajakan. Nah, yang pertama saya ingin macam laporan keuangan fiskal. Ya, dari mana dasarnya? Yang pertama nanti dari laporan rugi laba komersial ini ya. Kemudian disesuaikan dengan data dulu prapajakan itu 314. Nah, ini udah dikasih nggak usah ngitung gitu ya. Nah, ini berarti secara fiskal 314. Nah, kalau secara komersial kan di sini nilainya 260. Nah, berarti ada koreksi fiskal negatif juga. Nah, yang terakhir nanti setelah kalian mendapatkan laporan keuangan fiskal, kalian nanti nyusun SPT 1771. Ya, 1771. Nah, kemudian pengerjaannya bekerja in grup ya. Masih ingat nggak grupnya siapa aja? Iya, Pak. Ya. Nah, grup itu tolong diaktifkan kembali. Ya, diaktifkan kembali. Saya khawatir, mending saya menggeser aja ya, menggeser penjelasan saya nih. Ini saya hostnya. Oke. Nah, ini
grup kalian ngerjainnya, boleh kayak kalian kerjakan hari ini juga dengan menggunakan Zoom ini. Jadi Zoom-nya sudah break room, itu silahkan. Yang penting pekan depan nanti masing-masing anggota kelompok submit akan kita bahas bareng-bareng ya, akan kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah kita bahas itu nanti saya akan kembali lagi membahas ini nih yang masih belum nih tentang penyusutan akan saya bahas kembali sesuai dengan RPS. Mungkin itu. Halo? Halo? Masuk, Pak. Ya, Pak. Masuk, tapi masih putus-putus kan ya? Iya, Pak. Putus-putus. Jadi saya nggak dapat respon kalian itu secepat biasanya gitu. Ini udah pakai Telkomsel padahal. Mungkin itu ya WhatsApp ya. Yov, nyampe nggak Yov? Udah dikirim ke WA ada, Pak. Oke, soalnya belum saya kirim. Oke ya. Yov, denger nggak Yov? Sudah dengar, Pak. Oke. Oke, di WA ya. Akan sampai di sini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan via WhatsApp. Akan saya tunggu nih, akan saya tunggu ya, akan saya tunggu. Gitu ya. Kemudian tolong kalau misalkan kalian masih mau menggunakan Zoom ini, Francisca ada nggak nih? Francisca. Hadir, Pak. Kenapa, Pak? Maaf, Pak, putus-putus.